Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Nicholas dari kelas SHTIB dengan NIM 21905. Pada kali ini saya akan membahas tentang sensor remote sensing. Mari lihat cuplikan selanjutnya. Oke, sensor remote sensing juga dikenal sebagai penginderaan jauh, yang merupakan perolehan informasi tentang suatu objek atau fenomena tanpa melakukan kontak fisik dengan objek tersebut. Berbeda dengan pengamatan di tempat atau di tempat, yang dimaksud istilah ini diterapkan terutama untuk memperoleh informasi tentang bumi dan planet lain. Penginderaan jauh digunakan di berbagai bidang, termasuk geografi, survei tanah, dan sebagian besar disiplin ilmu bumi, atau misalnya hidrologi, ekologi, meteorologi, oseanografi, glasiologi, geologi. Ia juga memiliki aplikasi militer, intelijen, komersial, ekonomi, perencanaan, dan kemanusiaan. Antara lain, dalam penggunaan saat ini istilah penginderaan jauh umumnya mengacu pada penggunaan teknologi sensor berbasis satelit atau pesawat untuk mendeteksi dan mengklarifikasi objek di bumi, termasuk permukaan dan atmosfer dan lautan. Berdasarkan sinyal yang disebarkan atau misalnya radiasi elektromagnetik, ini dapat dibagi menjadi penginderaan jauh, aktif atau ketika sinyal dipancarkan oleh satelit atau pesawat ke objek dan pantulannya terdeteksi oleh sensor, dan penginderaan jauh pasif atau ketika pantulan sinar matahari terdeteksi oleh sensor. Dalam pengolahan datanya untuk membuat peta berbasis sensor, sebagian besar sistem penginderaan jauh berharap untuk mengekstrapolasi data sensor dalam kaitannya dengan titik referensi, termasuk jarak antara titik yang diketahui di lapangan. Hal ini tergantung pada jenis sensor yang digunakan. Misalnya, dalam foto konvensional, jarak akurat di tengah gambar dengan distorsi pengukuran yang semakin jauh Anda dapatkan dari pusat. Faktor lainnya adalah plat tempat film ditekan dapat menyebabkan kesalahan parah saat foto digunakan untuk mengukur jarak tanah. Selain itu, gambar mungkin perlu dikoreksi secara radiometrik dan atmosfer. Apa itu koreksi radiometrik? Itu memungkinkan penghindaran kesalahan dan distorsi radiometrik. Penerangan benda-benda di permukaan bumi tidak merata karena sifat relief yang berbeda. Dan koreksi topografi atau yang disebut dengan koreksi medan yang dijelaskan dengan di pegunungan yang terjal sebagai akibat dari medan iluminasi piksel yang efektif sangat bervariasi. Pada citra penginderaan jauh, piksel pada kemiringan yang teduh menerima penerangan yang lemah dan memiliki nilai pancaran yang rendah. Sebaliknya,
Piksel pada kemiringan yang cerah menerima penerangan yang kuat dan memiliki nilai pancaran yang tinggi. Dan yang terakhir, koreksi atmosfer, yaitu penghapusan kabut atmosfer dengan mengubah skala setiap pita atau frekuensi sehingga nilai minimumnya biasanya diwujudkan dalam benda air sesuai dengan nilai piksel 0. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, disiplin modern penginderaan jauh muncul dengan perkembangan penerbangan. Balonis G. Tournachou atau Nadar membuat foto Paris dari balon pada tahun 1858. Merpati, layang-layang, roket, dan balon tak berawak juga digunakan untuk gambar awal. Dengan pengecualian balon gambar individu pertama tidak terlalu berguna untuk pembuatan peta atau untuk tujuan ilmiah. Fotografi sistematis dikembangkan untuk pengawasan militer dan tujuan pengintaian dimulai pada Perang Dunia dan mencapai klimaks selama Perang Dingin dengan menggunakan pesawat tempur yang dimodifikasi seperti P-51, P-38, RB-66 dan F-4C, atau platform koleksi yang dirancang khusus seperti seri U-2 atau TR-1, SR-71, A-5 dan OV-1, baik dalam koreksi overhead maupun stand-off. Perkembangan yang lebih baru adalah pod sensor yang semakin kecil seperti yang digunakan oleh penegak hukum dan militer, baik di platform berawak maupun tak berawak. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa ini memerlukan modifikasi minimal pada badan pesawat tertentu. Kemudian, teknologi pencitraan akan mencakup inframerah konvensional, Doppler, dan radar aperture sintetis. Ya teman-teman sekalian, itulah penjelasan saya tentang video sensor remote sensing pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. See you.